Your Excellencies, to the Director as An-Nikmah Islamic Boarding School, K. Haj Arianto Rosyad, MPD. Al-Mukarram, Mudirul Ma'had, Gus Muhammad Hasbi Al-Faruqi. Al-Mukarram, Raisul Madrasah, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, Al-Ustadz Lukman Hairuddin, SPDI. Your Excellencies, to the Headmaster of Madrasah Aliyah An-Nikmah Batam, Al-Ustadz Mutawalli, SPDI. Al-Mukarram, Raisul Madrasah, Salafiyah Wusta, Al-Ustadz Zain Zainuddin Munziri, SPDI. Your Excellencies, to the Headmaster of Salafiyah Ulia An-Nikmah Batam, Al-Ustadz Aminullah, SPDI. Respectable to all my friends and audience whom I love. Nuhdikum tahiyatan fa'iqatan, tahiyatan min qalbin amikin bihubbikum, wa nubashshirukum salama ahlil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mukallifina liya'buduhu wa adarra 'alaihimul arzaq liyashkuruhu wa wadda'a lahumul adillah wal barahir liya'rifuha wa ja'ala lahu as-sam'a wal basara wal fuada wa jami'at wa tabarakallahu ahsanul halifin wa ahsara bi qudratihi al-khaluqati wa zayyana as-samaa'a bisyamsi wal qamara wal nurul kawakibi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. First of all, let's pray and thanks to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of the Lord, the King of the King, the Creator of everything. There is no doubting about His saying, who has given us mercies and blessings, so we can attend and gather in this place with good condition and happy situation. Saniyan, nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kami selaku pembawa acara pada hari ini akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, kata sambutan. Yang keempat, doa. Dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'daha qiraatil Qur'an ila akhwatina Nurul wa Husnul. Al-waqtu iyaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر ضرآه بالخير ويدعو الإنسان بالشر ضرآه بالخير وكان الإنسان عجولا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ialah tausiah dari Al-Ustaz Usman. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita ucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Karena pada siang hari ini Bapak Ibu, walaupun cuaca agak hujan, tetapi dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari rasa syukur kita, alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, yaitu di pondok pesantren. Kemudian di pondok pesantren di tempat yang mulia lagi, yaitu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara yang sederhana kita buat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengasuh pondok pesantren An-Ni'mah, yaitu Ki Haji Aliando Rosad MPDI Ayahanda. Tapi sekarang beliau minta maaf karena beliau tidak bisa hadir, lagi mengantar orang tua beliau ke kampung. Semoga Pak Kiai dan juga kakek dan rombongan diberi kelancaran dan kesehatan dalam perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita hormati kepada Mudirul Mahad, Mudir Pondok Pesantren An-Ni'mah, yaitu Gus Muhammad Hasbi Al-Faruqi, yang sekarang berada di samping kita. Alhamdulillah, semoga Allah selalu beri kesehatan kepada beliau, kesabaran dan juga semangat dalam membina anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para ustadz dan ustazah yang alhamdulillah hadir pada acara siang ini, dan teristimewa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua atau wali santri yang sangat kami hormati dan sangat kami cintai dan sayangi. Dan juga kepada ucapan terima kasih kita ucapkan kepada anak-anak kita yang telah memeriahkan acara kita, yaitu tim Hadro Al-Azkiyah. Masya Allah, dengan suaranya, dengan gendangnya, dengan hadronya melantunkan syair kemudian Rasul. Nah, semoga selalu maju ke depannya. Ini Hadro yang namanya Al-Azkiyah itu. Dan Hadro ini kebanggaan kita. Dan alhamdulillah setiap ada acara-acara di masjid di pondok kita, acara apa saja mereka selalu garda depan. Dan juga sering diundang oleh wali santri atau orang-orang simpatisan pondok untuk mengisi acara-acara mereka. Kalau Bapak Ibu yang mengundang boleh hubungi kami. Daripada organ tunggal ya Bu ya, lebih baik salawat. Ya. Kalau bisa keluarga pondok jangan bikin organ tunggal lagi. Bikin ganti dengan salawat, dengan hadro. Kalau ada acara khitanan atau acara nikahan dan sebagainya. Dan kemarin juara 2 tingkat Kota Batam ketika lomba kemarin, dan alhamdulillah kita 4 kali berturut-turut juara umum hari santri Kota Batam, dan dapat 2 piala bergilir berupa wali kota ya, wali kota itu ada di meja bakti di sana.
Kemudian yang kedua, ini tim multimedia kita juga ada tim multimedia di sini Bu. Ada acara-acara diliput. Nanti Ibu bisa lihat acara-acara ini di media kita. Ada YouTube-nya, ada Instagram-nya, ada Facebook-nya, ada juga Twitter-nya. Nah, boleh melihat perkembangan itu hasil jeripaya dan karya tim multimedia kita. Dipimpin dari Ustaz Muhammad Al-Fatih dan juga tim-timnya yang ada. Kemudian yang ngaji tadi, anak-anak kita yang terbaik juga, kita juga ada pelajaran tilawah, ekstra tilawah di sini. Pengajarnya untuk Ustaz Diori ya, yang duduk sana yang baju agak merah muda ya. Nah, dan banyak anak kita yang mengikutinya. Dan alhamdulillah kalau ada MTQ, kita selalu mengirim anak-anak kita. Semoga bisa lulus sampai nasional atau internasional nanti. Dan juga yang pembawa acara tadi juga hasil daripada kursus bahasa Arab dan bahasa Inggris yang kita buat di Pondok Pesantren An-Ni'mah. Alhamdulillah. Nah, kemarin juga memenangkan yang bahasa Arab tadi juara 1 Kota Batam dan juara 2 di tingkat provinsi kemarin. Hampir aja tingkat nasional. Ini sedikit ucapan terima kasih kepada kita. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini kita musyawarah aja Bapak Ibu. Nah, kita tidak seperti ceramah, tapi kita musyawarah saja. Sama-sama menceritakan tentang perkara agama sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita melalui Al-Qur'annya, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hayatud dunya illa la'ibu wa lahu wa ladharul akhiratu khairun lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Shadaqallahu alazim. Apa artinya Ibu? Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan permainan dan sedang gurau belaka. Dan sungguh kehidupan akhirat lebih baik bagi orang bertakwa. Apakah kalian berpikir atau apakah kalian mengerti? Ini firman Allah Bapak Ibu, mengingatkan kepada kita agar kita tidak terlena oleh dunia sehingga lupa akhirat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tasawuf mengatakan Pak Ibu bahwasanya perjalanan kita sangat panjang. Perjalanan kita sangat apa Bu? Sangat panjang. Perjalanan kita sangat panjang. Sedangkan bekal kita sangat sedikit. Dan waktu mengumpulkan bekal itu pun sangat singkat. Jadi Bapak Ibu, kita harus selalu ingat, kita harus selalu ulang-ulang bahwasannya kehidupan kita Bapak Ibu bukan hanya di dunia ini ya Bapak Ibu. Di dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya, bukan kehidupan yang selamanya, bukan hakikatnya kehidupan, tetapi kehidupan kita yang sebenarnya Bapak Ibu adalah kehidupan setelah di dunia ini. Kita di dunia ini tidak lama. Ada yang di sini sudah berumur 100 tahun Pak Ibu? Bapak-bapak ada yang berumur 100 tahun? Belum ada. Nah, berarti 100 tahun setelah ini semua kita ini pasti nggak ada lagi dunia ini. Benar atau betul Pak Ibu? Yakin nggak 100 tahun lagi semua kita sudah nggak ada lagi dunia ini yang ada sekarang nih? Yakin? Karena Nabi sampaikan akmalu ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yahudu dzalik aw kama ja'a fil hadis. Sabda Nabi, umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Dan sangat sedikit yang melewati dari umur itu. Maka Bapak Ibu semuanya kalau sudah berumur 60 tahun, itu sudah bonus kelebihannya lagi Bapak Ibu. Kalau yang ada umur 50
50 tahun berarti zohirnya tinggal 10 tahun lagi. Kalau lebih dari 70 tahun, nah ini kalau bisa jadikanlah rumahnya jadi masjid. Nah, sehari-hari di masjid. Ini Bapak Ibu semuanya. Jadi kita harus paham bahwasannya kehidupan kita bukan di dunia ini, Bapak Ibu. Ini ada kaitannya nanti kepada bahasa selanjutnya. Maka jangan kita terlena melihat orang-orang di luar sana beli mobil mewah, Lamborghini 32 miliar. Akhirnya nggak tidur malam melihat tetangganya beli Lamborghini. Atau melihat tetangganya bikin rumah tingkat 3, akhirnya nggak tidur ketika malam pula. Nggak usah kesan, karena hidup di dunia ini hanyalah ujian siapa yang terbaik di antara kita amalnya. Sedangkan perjalanan kita masih banyak, Pak Ibu. Setelah ini ada namanya sakaratul maut. Siapa yang tahu bagaimana sakitnya satu maut, Pak Ibu? Setelah itu ada namanya alam barzakh, alam kubur. Bukan 1 tahun di alam kubur, Pak Ibu, ribuan tahun lamanya. Bapak Ibu antri nunggu ketemu sama anaknya sebentar, kadang nggak sabar ya kan? Apalagi antrinya ribuan tahun. Kalau sedikit amal ada ular yang gigit kita. Kalau tidak ada amalnya, kalau banyak amalnya ya banyak kenikmatan juga di sana. Setelah itu ada namanya yaumul ba'ats, ada yang yaumul mahsyar, ada yang yaumul hisab, yaumul mizan, ada namanya sirat, dan baru ada surga atau tetangganya. Semoga kita semua surga. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu semuanya kita harus ulang-ulang selalu, Bapak Ibu, sehingga kita beramal itu jelas indikatornya, jelas tujuannya. Kita mondokin anak itu jelas tujuannya, bukan ikut-ikutan menonton film pun anta. Bagus juga suasana pondok itu sampai ke anak pulang. Akhirnya ustaznya yang repot. Kenapa? Setiap saat dituntut ustaznya kayak film pun anta ya. Itu sinetron, Pak Ibu, bukan pondok yang sebenarnya. Kalau pondok sebenarnya tanya sama ustaz yang dulu depan ini. Ada yang 10 tahun pondok, ada yang belasan tahun. Bagaimana liku-likunya perjuangan di pondok. Tapi kalau lihat sinetron itu dibuat-buat, Pak Ibu. Jadi kita harus jelas, Pak. Melangkah itu harus jelas. Kita mau doain anak itu apa sih? Kita ikut pengajian itu apa sih? Ternyata tujuannya agar kita ini selamat dunia dan di akhirat. Maka Bapak Ibu semuanya, sebelum kita sampai di akhirat, Bapak Ibu, kalau sudah sampai di akhirat kita bisa kembali ke dunia lagi. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Dalam surah Sajadah. Ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar. Farji'na, kembalikan kami ke dunia untuk beramal soleh, bukan untuk beli mobil, bukan untuk nambah tinggi jabatan, bukan juga untuk apa ya? Untuk bermegah-megahan, tapi na'mal sholihan, untuk beramal soleh. Inna muqinun, sungguh kami yakin. Tapi yakin di akhirat, Pak Ibu, gak ada gunanya. Karena Fir'aun pun yakin di akhirat. Fir'aun pun ngaku Tuhan, yakin di akhirat itu tidak ada gunanya. Namrud pun ngaku jadi Tuhan, yakin juga di akhirat tidak ada gunanya. Nasi telah jadi bubur, tidak ada guna penyesalan, hanya menambah luka sukma. Maka selagi kita masih hidup, Pak Ibu, mari kita sama-sama perbanyak amal kita. Ada satu hadis sedikit kita tambahkan, Pak Ibu. Semoga ini menjadi semangat kita dalam mendoakan anak kita. Idza mata ibnu Adam qada amalu ila min salat. Jika telah meninggal anak Adam, maka terputus amalnya. Ini masyhur di sini. Hadis dari Sayyidina Abu Hurairah. Ila salah sekali 3 perkara. Sadaqatin jariyatin, sadaqah jariyah, ilmu yuntaba'u, ilmu yang bermanfaat, awalan sholih yad'ulah, atau anak yang soleh mendoakan dia. Maka selagi bapak-bapak hidup, selagi kita masih hidup, perbanyak 3 amal ini, Pak Ibu.
Yang pertama sedekah jariah. Nah, kalau kita punya harta Pak Ibu jangan makan sendiri. Jangan kita senang-senang sendiri, tapi disedekah jariahkan. Apa contohnya? Ini coba Ibu lihat masjid kita nih, Masya Allah nih. Nah, kalau ada Bapak Ibu kelebihan harta mungkin 1 miliar, 2 miliar, disedekahkan, diwakafkan, dibangunkan masjid. Ini contohnya nih, contoh Bapak Ibu ya. Misalnya ada ayahnya si siapa namanya Fikria contohnya. Saya ingin sedekah jariah lah 1 miliar. Bangun masjid ini tingkat 3. Selagi masjid ini dipakai untuk ilmu agama, untuk kebaikan, walaupun dah meninggal terus mengalir pahalanya. Kemudian yang kedua, ilmin atau ilmu yang bermanfaat. Yang kedua Pak Ibu. Nah, jadi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Karena hanya dengan ilmu agama lah yang akan membahagiakan kita di dunia di akhirat. Maka alhamdulillah Pak Ibu, Ibu telah mengirimkan putri Ibu atau putra Ibu Bapak ke pondok pesantren. Ini salah satu membekali mereka dengan amalan yang tidak akan terputus untuk anak kita nanti. Tetapi Bapak Ibu bukan hanya anak Ibu saja yang pondok, bukan anak Bapak saja yang belajar. Bapak dan Ibu dan saya juga punya tanggung jawab belajar ilmu agama. Jangan sampai Pak Ibu kita marah-marah anak kita, baca Al-Quran, apa Al-Quran, tapi kita di rumah baca koran. Nah itu namanya nggak adil Pak Ibu, nggak relevan. Karena anak itu rahasia orang tua. Jadi amalan bapak-bapak, ibu-ibu di rumah itu dicerminkan oleh anak bapak ibu di pondok. Coba aja Pak Ibu, ini dari guru-guru kami nyampe gitu. Misalnya bapak ibu ingin anaknya dihafiz Quran, ingin jadi anak orang yang soleh, ingin jadi wali Allah, maka dimulai dari bapak ibu di rumah. Ingin anak salat tahajud, bapak ibu salat tahajud di rumah. Ingin anak sholat berjamaah 5 waktu, bapak ibu di rumah sholat 5 waktu berjamaah. Ingin jadi hafiz Quran anak kita, minimal kita di rumah belajar baca Al-Quran yang benar. Membaca Al-Quran minimal 1 juz 1 hari. Itu insya Allah akan bisa mendorong anak kita di pondok. Tetapi sebaliknya Pak Ibu, kalau kita pondokkan anak kita, sementara kita di rumah nggak pernah buat amalan khusus untuk mendoakan dia, sholatnya bolong-bolong, kemudian apalagi baik Bu, halo. Contohnya coba misalnya kita ini anak kita hafal Quran, sementara kita di rumah tidak baca Al-Quran, kemudian sholatnya bolong-bolong, kemudian hari-hari kita bicara dunia, ini akan menghambat pendidikan anak kita di pondok. Maka itu Pak Ibu semuanya, kalau ingin anak kita menjadi anak yang soleh, mudah belajarnya di pondok, gak musingin kepala gurunya, maka bantu Bapak Ibu di rumah dengan amalan. Teman-teman kami bisa jadi orang-orang hebat, ternyata ibunya di rumah ada yang puasa daun, istiqomah, niatnya tirakat untuk anaknya, akhirnya anaknya jadi orang soleh, jadi ulama. Ada juga yang orang tuanya cari harta, dikirimkan tuh anaknya, disedekahkan sama orang sedikitnya untuk dia, ada tirakatnya, akhirnya jadi anak yang soleh. Nah, jadi itu harus ada sama orang-orang tua, kita sebagai orang tua, dan saya sekarang juga sudah punya anak juga di orang tua. Ingin anak kita jadi orang hebat, maka kita harus buat mujahadah, buat tirakat, amalan khusus, benteng kita sebagai senjata kita untuk memompa semangat anak kita. Tapi jangan salahkan anak kita Bapak Ibu kalau kita tidak menjaga amalan di rumah. Maka itu Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama kita tingkatkan amalan kita. Dan juga Bapak juga Ibu tolong belajar di rumah, cari ulama, pelajari tentang hukum-hukum agama, sehingga di samping anak kita nanti dapat amal jariah,
atau ilmu yang bermanfaat, Bapak Ibu juga nanti akan dapat ilmu. Yang ketiga itu adalah anak yang soleh yang mendoakan. Kira-kira anak itu bisa soleh nggak kalau nggak punya ilmu, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kira-kira anak kita bisa soleh nggak kalau nggak punya ilmu? Tak mungkin. Bagaimana dia menjadi soleh kalau nggak punya ilmu? Jadi dengan Bapak Ibu memondokkan anak Ibu, itu Ibu telah mendidik anak Ibu menjadi orang soleh, anak soleh yang nanti akan mengurusi jenazah Ibu. Kemarin Bu Sasti mudir kita bercerita bagaimana kalau orang yang anaknya selama hidup dan dibekali ilmu agama, nanti bapaknya meninggal dunia dia selfie sama bapaknya. Coba, kalau nggak bacain Yasin sama Pak Mutu kok selfie aja. Hanya diambilnya buku Yasin. Apa baca Bu? Yasin. Aku Yasin itu baca. Ternyata nggak bisa ngaji Pak Ibu yang dibacanya, alat Latin yang dibacanya. Nauzubillah min zalik. Untuk apa nah kayak gini? Ini yang akan membebani kita nanti di akhirat. Ketika disuruh menyolokkan, jangan pun menyolokkan. Cara sholatnya nggak bisa. Maka untuk itu bagaimana kita didik anak kita yang akan menuntutkan kita nanti di akhirat. Bahkan ketika kita meninggal dunia pun dia bisa mentalkinkan kita, dia bisa mengurus jenazah kita, dia bisa memandikan jenazah kita, dia bisa mengkafani jenazah kita, dia bisa menyolatkan, dia bisa menguburkan, dia bisa mendoakan sampai akhir hidupnya. Itulah yang anak menjadi kebanggaan kita. Kalau dia jadi hafiz Quran, Bapak Ibu akan tanggung mensafaati 10 keluarga dia yang diponis masuk neraka masuk ke surga. Kira-kira Bapak Ibu rugi nggak ngomongin anak? Kira-kira untung ngomongin anak nggak Ibu? Dan saya Bu, saya niat dalam hati saya ingin kalau punya anak banyak nanti ingin saya pondokin semuanya, jadi ulama semuanya, jadi aktifkan semuanya, bapak-bapak dunia dapat seadanya. Tetapi dia nanti mendoakan kita, akan mengangkat kita masuk surga, akan mensyafati kita, akan bangga kita punya anak di akhirat. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu tidak pandai dalam mendidik anak sekarang, tunggu nanti dia akan menuntut kita di akhirat. Hari-hari kerjanya pacaran, merokok, apalagi minuman mabuk, ngetrek-ngetrekkan, motor-motoran, narkoba. Akhirnya pusing kepala kita, masih di dunia saja pusing kepala kita akhirat. Maka untuk itu semoga dengan kajian kita ini Pak Ibu, mari kita sama-sama membina anak-anak kita. Jadi anak ibu itu adalah secara nasab adalah anak ibu bapak, tapi secara rohani adalah anak kami juga. Karena orang tua itu ada yang melahirkan kita yaitu bapak ibunya, ada yang mendidik kita yaitu guru kita, itu juga orang tua kita. Yang ketiga adalah yang melahirkan istri kita, atau suami kita, mertua. Jadi tiga itu adalah orang tua kita yang harus dihormati. Maka karena kami mengajar anak ibu, berarti otomatis mereka anak-anak kami. Keduanya harus seimbang antara guru dengan orang tua, bagaikan dua sayap bagi seekor burung sehingga dia bisa terbang tinggi. Kalau gurunya saja semangat, tapi ibunya tidak dibantu dengan amalan, tidak dibantu dengan doa, maka akan seperti burung yang ingin terbang tinggi tapi aku dayo kapak sentiang dari orang badan. Begitu juga sebaliknya. Orang tua yang semangat, buat tirakat, doakan, kasih hadiah gurunya, tapi gurunya loyo sama dia enggak. Jadi harus seimbang. Maka dengan ada kajian seperti ini, kami mengajak Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita cerdaskan anak-anak kita bekali dia dengan ilmu agama sehingga dia menjadi penegak kebaikan, sehingga nanti mensyafati kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Karena sebentar lagi mau masuk Ramadan Bapak Ibu, kami atas nama guru-guru anak-anak Bapak Ibu, kami mengucapkan marhaban ya Ramadan. Kemudian kami mohon maaf kalau ada kekhilafan, tutur kata yang kurang tepat. Mari kita saling memaafkan
Jika kita masuk bulan Ramadan, bulan yang suci, dengan hati yang suci, dengan niat yang suci, sehingga kita Idul Fitri kembali kepada kesucian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Al Ustaz Abdul Aziz. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ولك الحمد كله ولك كله وإليك الرجعون وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا واتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولأصحابنا ولتلامذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك أنت الغفور الرحيم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا معسرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وردتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا وذريتنا حافظين القرآن الكريم العلماء العاملين الغر المحجلين الذين في أنحاء العالم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا واجعل تفرقنا تفرقا مغفورا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baiklah, memasuki acara yang terakhir di dalam penutup. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Acara demi acara telah kita lalui. Tibalah kita di penghujung acara. Kami selaku pembawa acara